Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dengan kami, keluarga besar Papa Sedulur, ahli kebatinan gaib dari Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada kesempatan ini kami perkenalkan kembali kami keluarga besar Papa Sedulur, saya Ki Wahyu Kayangan, didampingi keluarga saya Prabu Mega Alam. Dan dalam konten kami kali ini kami akan membahas mengenai kedudukan makhluk-makhluk Allah di jagat raya semesta ini. Ya. Seperti itu ya, Prabu Mega Alam. Ya, benar, kita akan buat kontennya. Saudara-saudara sekalian, pembicaraan kami terkait dengan makhluk-makhluk Allah berdasarkan pembelajaran yang kami terima dari para guru-guru kami dan juga berdasarkan hasil penerawangan kegaiban, begitu ya, saudara Prabu Mega Alam. Jadi ini adalah yang kami terima dari pembelajaran tersebut. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat daripada saudara-saudara sekalian atau sedulur-sedulur sekalian, itu hal yang wajar karena masing-masing punya sudut pandang. Ya, benar. Jadi kami tidak memaksakan, tapi hal ini penting nantinya untuk pemahaman terkait dengan hal kegaiban, begitu saudara Prabu ya? Ya, benar, Ki Wahyu. Ya. Seperti itu. Jadi nanti dalam video kami kami akan selain menceritakan kedudukan makhluk Allah, nanti saudara Prabu dengan saya juga, kami berdua bersama akan melakukan penerawangan terkait dengan yang saya katakan tadi, kedudukan makhluk Allah yang ada di jagat raya ini. Karena ini penting untuk pemahaman kita, bagaimana kita nanti akan melihat begitu besarnya kekuasaan Allah dalam menciptakan makhluk-makhluk yang ada di jagat raya ini. Nah, ini juga akan kita pahami dan bisa menambah wawasan kita, menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Gusti Allah. Seperti itu saudara Prabu ya, tujuan kita. Seperti itu, Ki Wahyu. Oke. Sudah, dan di sini juga hadir keluarga kami yang biasa kami panggil Bunda Wiwin, hadir juga dalam kesempatan pembuatan video kami. Nanti kami akan berdiskusi bertiga. Baik saudara-saudara sekalian, dalam video kami ini berjudul, tadi sudah saya sebutkan, adalah kedudukan makhluk-makhluk Allah atau makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di jagat raya ini. Saya akan memulai dari kedudukan pertama, saudara Prabu. Ya. Jadi kedudukan pertama dari makhluk-makhluk Allah, kedudukan pertama adalah kedudukan pada alam ruh dan alam dedemit. Nah, itu kedudukan tingkat 1. Jadi yang pertama kali kedudukan tingkat 1 itu alam ruh dengan atau alam dedemit, atau sama itu alam ruh dan dedemit, itu ada kedudukan tingkat 1. Alam ruh itu seperti apa? Itu yang sering orang bertanya. Ketika orang meninggal, dia memasuki alam ruh. Seperti itu saudara Prabu ya, alam ruh. Di situ ada yang meninggal secara wajar, ada yang meninggal secara tidak wajar. Contohnya kalau meninggal secara wajar, dia punya kebaikan, maka dia meninggal kemudian dia memasuki alam ruh. Ada kala yang meninggal tidak wajar, saudara ya, saudara Prabu, seperti orang kecelakaan, wanita kecelakaan kemudian meninggal. Karena tidak wajar, nanti dia bisa menjadi masuk ke alam ruh, tetapi nanti dia bisa menjadi artinya yang nanti kita sebutkan banyak istilah-istilah seperti kuntilana atau gondoro atau sebagainya, seperti itu. Nah, ya, benar.
Jadi alam ruh itu alam tingkat satu, kedudukan satu yang paling rendah. Di situ ada berisi ruh-ruh, dan juga ruh-ruh ini nanti bisa dia karena dia mungkin menjadi gentayangan, kan ada ruh yang normal meninggal dan mempunyai kebaikan, ada ruh yang meninggal tidak mempunyai kebaikan menjadi gentayangan. Dan ini akan menjadi yang namanya, kalau dia wanita gentayangan, dia bisa menjadi kuntilana. Ya. Dan ada yang menjadi juga pocong. Nah, pocong itu bisa laki-laki juga bisa perempuan. Tapi kuntilanak biasanya perempuan, itulah yang namanya kedudukan tingkat satu, kedudukan satu, Saudara Prabu. Nah, saudara-saudara sekalian, ini saya mintakan kepada Saudara Prabu. Kebetulan kami tinggal di salah satu komplek di Bekasi Barat. Benar. Jadi ini nanti sebentar lagi saya mintakan Saudara Prabu untuk melihat, menerawang berapa banyak di wilayah komplek ini yang namanya kedudukan tingkat satu, ruh-ruhnya, walaupun tidak semua tapi bisa kita ketahui, dan Saudara Prabu akan bercerita di sini kedudukan tingkat satu. Baik Saudara Prabu, saya persilakan untuk melakukan penerawangan dan menceritakan yang ada di komplek kita ini. Silakan. Izin Ki Wahyu. Ya, silakan. Sudah Ki Wahyu, ini agak sedikit unik Ki Wahyu. Ya, kalau tingkat silakan. roh ini di komplek kita gini kan. Iya, silakan. Sini banyak gitu, banyak tingkat-tingkat roh kan gitu Ki Wahyu. Iya. Banyak. Ada kuntilanak nanti dicek. Anak ada, roh-roh mati gentayangan di Simpang Tiga sana ada, Simpang Asam ada. Di sini ada, di Gamprit pun ada, di belakang rumah kita pun ada Ki Wahyu. Oke. Dan mereka lewatnya itu banyak gitu. Lewatnya itu nggak sendiri, mereka biasanya ada teman-temannya. Ada yang sering ngetok pintu rumah orang. Ada yang CCTV-nya berkabut tiba-tiba ada lagi. Karena sifat usil. Usil. Sini Usil. banyak. Kalau sini banyak banget. Kalau roh-roh gentayangan ya, karena tadi Ki Wahyu ngomong gentayangan, roh, ya banyak yang gentayangan di sini. Berarti gitu. di sini banyak kuntilanak, banyak. Kuntilanak banyak, potong pun banyak. Termasuk di rumah kosong sana itu Ki Wahyu. Ada ya yang pernah itu kita rame kunjungi. banget. Gitu. Banyak. Banyak. Dan kan sering akan menjadi pertanyaan terhadap roh gentayangan ini mau seperti apa kehidupannya dia. Dan mungkin saudara-saudara sekalian dapat saya sampaikan, di alam roh ini atau dedemit, alam ruh atau dedemit, karena tadi kuntilanak itu perwujudan dari alam ruh yang tidak ini ya, Tenang. yang tidak tenang, menjadi gentayangan. Kuntilanak, pocong, gondoruo bagaimana? Termasuk? Kalau Gundurwo tidak termasuk Ki Wahyu. Tidak termasuk ya? Karena ada golongan jin. Golongan jin. Nah, gondoruo tidak termasuk saudara-saudara, jadi bisa dibedakan nanti jika saudara-saudara ketemu dengan kuntilanak, dengan gondoruo itu beda ya kedudukannya. Seperti itu. Jadi di sini banyak, di komplek kami ini, wilayah kami banyak ya namanya kuntilanak tadi, pocong juga banyak. Dan kalau yang ruh-ruh yang sudah artinya dia tidak gentayangan, berarti dia punya tempat khusus, begitu ya, Saudara Prabu. Benar tuh. Jadi seperti itu saudara-saudara, sifat dari, bisa sedikit ceritakan hal yang lainnya terkait dengan karakter-karakter yang roh-roh gentayangan, Saudara Prabu, seperti kuntilanak itu sifat seperti apa? Sifatnya. Kalau kuntilanak kan gitu Ki Wahyu, dia sifatnya itu suka ganggu. Mengganggu. Ganggu, lebih besarnya dia suka ganggu itu kita, laki-laki. Pria gitu. Dia tuh suka ganggu laki-laki. Apalagi dilihatnya laki-laki itu duduk sendiri termenung. Sudah ditemani dia tuh Ki Wahyu, tapi tempat-tempat tertentu. Dan laki-lakinya pun lihat juga auranya, dia ada kapasitas lihatnya atau tidak gitu. Kalau ada kuntilanaknya pun nggak berani juga. Nggak berani. Gitu.
Kalau pocong itu kan orang katakan selalu pocong itu identik dengan laki-laki. Apakah benar? Kalau singkat saya perempuan juga banyak jadi pocong. Banyak perempuan laki-laki banyak jadi pocong. Ternyata itu mati gentayangan. Kalau para dulu nih Ki Wahyu ya gitu, para leluhur atau zaman dulunya pocong itu mati karena talinya nggak dibuka, ya itu benar. Tapi ada yang jadi pocong, dibuka talinya pun jadi pocong. Nah itu seperti apa? Itu Kenapa? dibuat pesugihan sama orang Ki Wahyu. Mau dipelihara. Kalau dia sebagai roh gentayangan nggak jadi pocong aja sudah ada auranya untuk dimiliki, mau ambil dukun lain gitu, mau jadiin pesugihan, dikasih kain kapan sama dukun itu, digaib, diikatnya sendiri jadi pocong. Dan dipelihara 2 atau 3 atau 4, biasanya mereka itu selalu berdua, jarang sendiri. Nah, yang sendiri itu biasanya cuma 1 gitu. Jadi kalau pesugihan itu bisa berasal dari pocong juga sebagai tempat pesugihan. Kuntilanak pun bisa Ki Wahyu. Kuntilanak juga, saudara-saudara sekalian. Kadang-kala orang berusaha itu kalau bisa menerawang, ada yang bisa menerawang itu akan kelihatan. Di tempat usahanya itu biasanya ada pocongnya. Atau tempat orang berdagang ya bisa makanan yang sering dijadikan isu cerita yang selama ini di media massa itu sebetulnya memang benar adanya. Penggunaan pocong sebagai media untuk pesugihan mencari harta kekayaan. Benar. Ya. Itu kedudukan satu. Ada Bunda yang ingin tanyakan? Mas Prabu mau nanya ke wewe gombel itu apa ya? Masuk ke dalam dalam kedudukan satu ataukah seperti apa gitu? Silakan Saudara Prabu. Izin Ki Wahyu. Wewe gombel itu ya Bu ya. Wewe gombel itu termasuk demit juga Ki Wahyu. Dia demit, cuma dia demit yang pembangkang. Dia nggak mau diperbudak sama dukun atau dipelihara orang lain. Kebetulan dia pun nggak berguna Ki Wahyu. Gitu. Udah pembangkang dia pun kurang berguna. Jadi jarang ada kasusnya di bawah wewe gombel. Kebanyakan kuntilanak. Anak bayi atau anak baru masih bawa amis gitu, melahirkan baru seminggu 2 minggu atau baru saja melahirkan itu di bawah kuntilanak. Wewe gombel jarang, wewe gombel banyak ngambil anak usia 3 sampai 6 tahun. Untuk Dimakan dia Ki Wahyu, untuk dia sendiri, memperkuat badannya sendiri. Gitu tuh gombel. Nah mungkin Saudara Prabu dapat menceritakan pernah ada film yang menyatakan ya, dalam film itu kalau seandainya kepala dipaku kuntilanak itu nanti bisa menjadi manusia. Mungkin banyak yang akan pemirsa sekalian mungkin tanda tanya apakah dalam film itu betul. Silakan. Ini izin Ki Wahyu. Ya kalau cerita itu agak sedikit unik Ki Wahyu ya. Yes. Karena itu ini cerita aslinya kan gitu Ki Wahyu. Kita harus mereka semua nggak banyak bertanya. Ya, ini harus percaya sih, percaya nggak percaya harus percaya karena memang ada kan gitu Ki Wahyu. Kuntilanak itu memang ada dan di Paku itu beneran ada. Itu memang beneran ada. Di Paku bisa jadi wanita cantik dan dipelihara tapi sama dukun. Bukan orang yang cari dukun untuk ngambil kuntilanak, bukan, dia nggak akan mau. Gitu karena Paku itu didoain khusus untuk dia dan tuh jadi sama dukunnya. Setelah jadi wanita cantik bisa sama orang lain dikasih gitu loh. Itu termasuk pesugihan juga. Dan dia menjadi manusia. Iya manusia beneran. Beneran. Tapi ada waktunya Ki Wahyu. Waktunya itu beneran ada. Dia nggak bisa dengarkan suara ajan. Gitu. Kalau dia dengarkan suara ajan dia bisa menghilang entah kemana. Tapi nanti wujud lagi. Dan rata-rata seperti itu orangnya kaya-kaya Ki Wahyu. Itu kaya nggak ketulungan gitu loh. Dia itu beneran kaya. Rezeki dari mana aja datang. Unik, rezekinya itu unik. Gitu. Itu beneran ada. Cuman nggak semua kuntilanak Ki Wahyu. Kuntilanak yang ada aura khususnya bisa dijinakan dan membawa rezeki sama seperti kita kini. Ada yang bawa rezeki, ada enggak gitu. Manusia gaib pun gitu juga. Gitu loh. Nggak semua kuntilanak. Jadi ada yang bertanyakan? Ini Mas Prabu mau nanya, manusia yang meninggal karena COVID dikubur pasti Dikuburi. kafalin itu kayak kurang
kayak Islam begitu. Secara ketentuan apakah dan tidak seperti apa di alam ruhnya. Karena pernah dilihat di mana cuma ada pakai daster langsung tutupin kan kafan. Oh, kalau gitu seperti Ki Wahyu pun bisa jelasinya ya. Biar Ki Wahyu saja, Bu. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan itu kan dalam kondisi-kondisi yang darurat. Iya. Tidak semuanya mesti melalui harus dikafani. Memang aturannya seperti itu. Tapi karena ada kondisi darurat, ya kadang-kala tindakan tidak pada umumnya yang kita lakukan. Benar. Masalah nanti di alam sana itu Allah yang punya kehendak. Tapi intinya ketika dia mati lepaslah ruhnya seperti manusia pada umumnya. Benar. Nah, masalah nanti dia masuk posisi di mana surga atau neraka itu bukan hak kita untuk menjudgment dia masuk surga neraka. Selama hidupnya sebagaimana, dia berbuat kebaikan, pahalanya seperti apa, apakah dia berbuat banyak ketidakbaikan atau dosa, itu hanya Allah yang punya hak prerogatif menentukan, oh ini nanti bisa masuk surga atau bisa masuk neraka. Itu tidak ada satu manusia pun yang menyatakan orang penyakitan, meninggal karena mungkin penyakit, sakit, COVID, kemudian dia akan masuk surga. Berdasarkan pemahaman kami, pembelajaran kami, mungkin orang lain juga akan punya sudut pandang yang berbeda. Itu silakan saja. Tetapi hak orang mencapai surga dan neraka itu haknya prerogatif Allah. Benar. Jadi tidak bisa katakan begini akan masuk surga. Memang ada tanda-tanda orang masuk surga itu kalau kebaikannya jelas ada. Itu betul. Banyak kebaikan maka orang lebih gampang masuk surga. Banyak keburukan yang masuk neraka dulu. Asalkan dia tidak melanggar ketentuan, mungkin musyrik, menduakan Allah, dia masuk neraka, masuk surga. Benar. Ada yang namanya pensucian di neraka. Jadi orang kebaikan mungkin ada dia selama hidup, karena tidak ada manusia itu yang tidak berdosa. Ada dosanya itu harus dibersihkan dulu. Seperti itu. Jadi seperti apa orang kena COVID, yaitu tergantung orang dalam sudut pandangnya. Tapi ruhnya tetap meninggalkan nyawa dan ruh meninggalkan jasadnya, dikuburkan. Dan ini sudut pandang itu silakan masing-masing punya pendapat masing itu boleh-boleh saja. Jadi bagi kami tidak mengatakan secara saklek ketentuan. Tergantung Anda memandang dari sudut mana. Karena kami, dalam pandangan kami memandang ada ketentuan yang memang harus dijalankan. Tetapi juga kita bisa melihat seperti apa kondisi mereka di alam ruhnya. Karena bagi orang-orang tertentu yang mempunyai hak izin untuk melihat alam ruh, itu bisa tahu kondisi sebenarnya. Seperti itu ya, Saudara Prabu ya. Oke. Jadi saudara-saudara sekalian, kita sudah bercerita tentang kedudukan satu dari makhluk Allah, alam ruh, alam lembut. Sekarang kita masuki kedudukan nomor 2. Nah, mungkin dapat saya jelaskan saudara-saudara sekalian. Kedudukan nomor 2 ini adalah alamnya manusia, kedudukan manusia, alam manusia. Manusia itu ada 2, manusia yang nyata dan manusia yang gaib. Iya. Manusia nyata itu ya seperti kita. Ini kita manusia yang nyata, hidup di alam nyata. Nah, yang kedua manusia gaib. Manusia gaib itu ada disebut adalah manusia bunian. Orang sering mengatakan seperti dulu kita pernah membuat konten kita KKN di Desa Penari. Ya. Nah, itu memasuki dunia manusia bunian. KKN Desa Penari yang pernah kita buat seperti itu. Jadi bagaimana kondisi alam kedudukan 2 ini? Kondisi kedudukan 2 ini adalah tadi saya katakan manusia dan manusia nyata, yaitu manusia seperti kita dan manusia bunian, Saudara Prabu. Jadi di sini di kedudukan nomor 2 ini ada ya sifatnya manusia itu manusia yang beragama ada, tidak beragama ada, yang baik ada, yang tidak baik juga ada. Di alam gaib, manusia gaib atau manusia yang tidak
terlihat yang kita katakan manusia bunian juga sama perilaku ini. Ada yang baik, yang beragama, ada yang tidak beragama, atau yang tidak baik, ada sama. Apakah mereka sama-sama dihitung kebaikan dan keburukan? Tetap dicatat, semuanya sama. Seperti itu. Yang ini. Nah, kalau manusia biasa kita bisa melihatlah kehidupan kita sehari-hari ya, Saudara Prabu. Tapi kalau kita di sini, mungkin di komplek ini ada di daerah kami ini ada yang namanya seperti apa ya, daerah atau katakan alam bunian. Ada di sini, ada perkampungan, ada ya katakan pemerintahan kecil. Ya benar ada. Silakan Prabu, karena saya sudah sebelumnya saya sudah sempat melakukan penerawangan bahwa ada di belakang rumah kita ini agak jauh ke sana itu ada yang namanya perkampungan atau perkampungan bunian. Silakan nanti Saudara Prabu ceritakan gimana kondisi alam bunian, manusia bunian yang ada di belakang rumah kita. Silakan Saudara Prabu. Ya, benar sekali Ki Wahyu ngomong, ada. Memang ada, pas di belakang rumah kita ini agak ke kiri sedikit ya. Ini kiri, ada. Dan itu ada satu perkampungan desa bunian. Dan ada rajanya juga. Tapi ini kecil ya Ki Wahyu, ini benar. kecil. Jadi nggak apalah menarik. Cuman adanya jualan, jual beli gitu. Kehidupan manusia biasa manusia biasa. Perbedaannya kita sama dia cuma satu yang bedakan, kekuasaan, punya istana, diatur sama raja dan ratu. Kalau kita kan pemerintah, presiden gitu Ki Wahyu, ini agak berbeda. Tapi ini karena kecil ya nggak apalah menarik orang. Cuman orang kurang paham kalau di sini ada Ki Wahyu, karena ketutup pagar mereka lumayan ya. Ya, pagar gaibnya ya, ada pagar gaibnya. Pagar gaibnya lumayan, ya lumayan kalau nggak orang yang bisa nembus nggak tembus. Iya, ada benar. sihirnya, ya benar. Karena mereka juga tidak mau diganggu. Jadi ini sedikit masukan untuk yang belum tahu Ki Wahyu ya. Iya, Kalau silakan. salah paham terhadap orang bunian, ya dia itu seperti kita sama. Yang bedakan itu cuman prinsip manusia. Ada yang ngomong orang bunian jelek lah, cantik lah. Ternyata emang cantik, ganteng-ganteng. Iya. Aslinya, bukan kakinya ada melihat sana melihat sini, mukanya seperti tulang kambing, tulang apa gitu macam alien, bukan Ki Wahyu. Bagi yang aslinya dia memang cantik gitu. Kalau laki-laki memang tinggi-tinggi ya ganteng. Punya peliharaan kuda juga sama seperti kita. Desa-desa kampungnya berbeda itu cuma prinsip manusia, mengartikannya karena salah melihat. Jadi kalau desa bunian yang kuasanya tinggi, nah itu bisa bawa manusia nyata Ki Wahyu. Bisa mengambil seperti kita ini, manusia gini, yang auranya bisa untuk diambil sama dia karena nggak ada fasilitas gaibnya, atau keturunannya yang sakti bisa diambil, bisa jadi tumbal. Jadi sama seperti pada waktu cerita KKN Desa Penari ya. Benar. Jadi para mahasiswa memasuki wilayah perkampungan atau pemerintahan daripada orang-orang bunian. Kebetulan di sana ada sistem kerajaan dan penguasa tunggalnya adalah siluman Pak Dewi para Ratu. Diceritakan di konten kami KKN di Desa Penari. Seperti itu. Itu besar kerajaannya. Iya, itu besar. Jadi ada pemimpin besarnya, ada penguasa besarnya. Dan juga satu hal lagi saudara-saudara sekalian, bahwa orang bunian ini pada awalnya asal-usulnya itu adalah manusia di dunia nyata. Ada suatu peristiwa yang mungkin kami di sini tidak akan cerita, tapi intinya pada saat itu ada permintaan dari mereka untuk memasuki kegaiban menjadi penghuni gaib. Esensinya seperti itu ceritanya.
Jadi itu saudara-saudara sekalian, jadi di alam bunian itu sama dengan di alam manusia. Di manusia bunian itu ya katakan tadi saudara Prabu cantik-cantik, gagah, ganteng-ganteng, itu betul. Seperti itu. Dan ya karena mereka tinggal di alam gaib, mereka mempunyai kekuatan gaib. Jadi mereka juga bisa berkamuflase. Kalau menyamar bahasanya, tiba-tiba yang wajahnya biasa menjadi luar biasa, itu bisa terjadi, terutama kalau dia mewujudkan diri menjadi masuk alam manusia. Karena dia bisa berpindah dari alam manusia nyata menjadi alam mereka, alam gaib. Seperti itu saudara-saudara sekalian yang perlu kami sampaikan. Jadi sama, kehidupannya sama, makannya juga mereka makan, kemudian ibadah mereka juga beribadah. Ada yang baik, ada yang juga yang tidak baik. Sama seperti beragama juga tidak beragama, jadi sama. Benar. Itu mungkin yang dapat kita sampaikan ya, saudara Prabu, terkait dengan kedudukan makhluk Allah di kedudukan 2. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah membahas kedudukan 1 dan kedudukan 2 ya saudara Prabu. Sekarang kita memasukin kedudukan 3 dari makhluk Allah yang Allah ciptakan. Nah, di kedudukan 3 ini bisa katakan disebut dengan kedudukan alam setan, atau ada yang katakan dedemit. Nah, jadi di kedudukan 3 ini, alam setan atau alam dedemit, dia punya ciri khas. Nah, alam ini yang pertama, karena alam setan itu mereka pada umumnya tidak beragama. Tidak beragama dan selalu menentang kebaikan. Nah, sifatnya adalah menggoda. Nah, ini adalah kedudukan 3 alam setan. Jadi di kedudukan ini dia lebih tinggi sedikit daripada kedudukan manusia. Kita bicara kedudukan. Dalam hal ini saya katakan, kita tekan adalah kedudukannya. Jadi kedudukan 1 alam ruh dan alam lelembut, kedudukan 2 alam manusia, kedudukan 3 adalah alam setan atau alam dedemit. Nah, sifatnya, karakter daripada setan itu adalah tidak beragama, selalu berseberangan dengan agama, selalu menentang. Itu sifatnya. Jadi ya sifatnya suka mengganggu dan menggoda manusia untuk terjerumus dalam ketidakbaikan. Maka kadangkala bagi orang yang beragama Islam, ketika ingin membaca Al-Quran, biasanya dia akan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Nah, karena memang sifat setan itu menggoda, berbuat ketidakbaikan. Begitu saudara Prabu ya? Ya, benar sekali Ki Wahyu, seperti itu. Nah, saudara Prabu, mungkin saudara Prabu bisa melakukan penerawangan dan bercerita sedikit di daerah kita ini, apakah ada apakah ada dedemit-dedemit. Mungkin bisa saudara Prabu ceritakan. Silakan saudara Prabu untuk melakukan penerawangan, mengecek. Kalau di komplek ini kan gitu Ki Wahyu, banyak sekali setan, dedemit itu ya banyak, itu sama banyak. Di sana pun ada, di sini, di Simpang itu, pokoknya ada jalurnya juga Ki Wahyu sini. Ada jalurnya, ada jalur-jalur khusus mereka lewat. Dan kebanyakan setan-setan sini tuh ya setan gentayangan gitu Ki Wahyu. Karena ya kita ngomong apa adanya aja Ki Wahyu ya, semua rumah kan wajib punya pagar gitu loh.
Dan rata-rata setan-setan sini itu nggak ada yang dipelihara sama orang, gentayangan semua. Yang banyak dipelihara sama orang sini pagar, itu ya sekelas lain di atas setan ya. Iya. Jadi banyak setannya sini pun ada juga rumah sini, gue banyak nggak punya pagar gitu Ki Wahyu. Iya, nggak punya Nggak punya pelindung. pagar kayak iya pelindung dari Gusti Allah langsung itu. Jadi kebanyakan masukin setan. Jadi banyak rumah sini kesetanan, jadi rumah hantu gitu, rumah setan. Kalau di sini banyak, cukup banyak dan banyak banget sini. Jadi karena saking banyaknya gitu ya, gentayangan terus ada jam-jamnya juga mereka keluar. Kebanyakan dari jam 12 ke atas malam. malam. Tuyul Karena- pun ada juga. Karena di situ ya jam 12 malam itu adalah waktu siangnya mereka. Oke. Jadi saudara-saudara sekalian mungkin terkait dengan kedudukan 3 kami dapat berceritakan seperti itu. Karena memang ya tidak banyak hal yang bisa diceritakan di sini kedudukan 3 karena memang agak unik. Kedudukan 3 adalah alam setan atau alam dedemit. Nah, sekarang kita memasuki makhluk Allah di kedudukan 4. Nah, di kedudukan 4 ini yang sering sekali orang berbicara, ini paling banyak di sini, yaitu kedudukan makhluk Allah adalah jin, alam jin. Nah, alam jin ini juga sama sifatnya seperti alam manusia. Ada yang beragama, ada yang tidak beragama, ada yang baik, ada yang tidak baik. Menentang Allah juga ada, sama di sini jin. Jadi kedudukan tingkat kedudukan 4 itu alam jin. Nah, di alam jin ini yang saya kata tadi ada yang baik dan tidak baik, ada yang ya cara hidup juga hampir sama seperti kita. Ada yang suka beribadah, ada yang tidak. Jadi sama, hampir sama sekali. Hanya saja karena jin itu kan punya bentuknya. Kemudian dia ya di sana juga bisa juga jin itu memiliki kesaktian sama seperti manusia punya kesaktian, itu juga sama. Dan ada tugas-tugas tertentu. Jadi kehidupan mereka itu hampir bisa katakan seperti kita saja. Nah, kedudukan 4 ini alam jin bisa katakan itu nanti kita bercerita lagi kedudukan 5 karena kedudukan itu ada 8. Di sini nanti kita akan bisa kita singgung sendiri terkait dengan masalah kesaktian, ilmu-ilmu, karena ini terkait dengan ilmu-ilmu juga, nanti ilmu kesaktian itu kita akan bicara terkait dengan alam jin. Waktu itu kita pernah membuat konten kita terkait peristiwa bunuh diri ya di daerah Gunung Kidul. Nah, waktu itu kita mendatangi penguasa Gunung Kidul itu adalah jin yang mempunyai besar badannya itu sebesar 30 kali Gunung Kidul itu yang menandai kekuasaan. Nah, itu di situ adalah kedudukan dia, ini kedudukan di alam, dia kedudukan 4 posisinya adalah jin Islam, Saudara Prabu. Waktu kita datangi melalui alam gaib, kita datang dan kita berdiskusi, berkomunikasi dengan beliau. Beliau itu adalah penguasa Gunung Kidul yang sakti. Dengan kalau bisa diwujudkan badannya itu menandai kekuasaan dan 30 kali besar Gunung Kidul itu. Benar. Itu seperti itu. Nah, Saudara Prabu bisa, nah ini saudara-saudara sekalian, saya meminta Saudara Prabu untuk melakukan penerawan di sini terkait dengan jin-jin apa saja yang ada, kedudukan 4 ini. Mungkin nanti silakan diceritakan kepada pemirsa sekalian. Silakan Saudara Prabu. Ini tentang jin kan gitu Ki Wahyu. Nah, jin itu ya tadi Ki Wahyu ngomong kan itu benar. Jadi ini sifat mereka ini agak unik, agak spesial dan memang lebih spesial sedikit gitu Ki Wahyu. Mereka sakti, saking saktinya perbedaan setan sama jin itu cukup drastis gitu Ki Wahyu. Dia bisa nembus dinding. Dia bisa nembus dinding, berubah wujud lebih sempurna.
bisa dibilang lebih sakti mereka lah kalau jin-jin itu, dan punya juga ada raja jin, istana jin, putri-putri kelas jin, bisa dibilang ya seperti itu. Baru keturunan manusia campur jin pun ada. Yang bisa dibilang gundurwo itu yaitu jin gitu Ki Wahyu. Jadi ada gundurwo selingkuh sama manusia, wanita, melahirkan anak separuh manusia separuh jin. Gitu loh Ki Wahyu. Itu memang ada, dan memang ada. Nggak dipungkiri itu ada. Jadi di sini nanti saudara pemirsa mungkin akan bertanya, apakah di sana itu ada jin yang punya julukan kiai, kan gitu kan? Kan biasanya seperti itu. Apakah di situ ada rajanya di kedudukan 4 ini? Apakah ada yang panglima? Seperti itu, mungkin bisa cerita pada pemirsa sekalian, saudara Prabu. Jin Ki Wahyu seperti itu ada, dan itu memang ada gitu. Jin itu memang seperti itu deh Ki Wahyu, sifatnya itu seperti itu. Ada yang seperti itu dan ada yang tidak seperti itu, tergantung jinnya sendiri, tinggi kekuasaannya di mana, tinggalnya di mana, dan kegunaan dia untuk apa gitu. Itu tergantung jinnya sendiri, tapi rata-rata banyak jinnya seperti itu. Gua yang ngomong tadi. Jadi ada jin yang tidak baik, ada manusia juga yang bersekutu. Ada ya, ada gitu ya. Itu bersubat namanya, sama saja itu bisa dibilang pesugihan. Jadi tapi kebanyakan pesugihan jin gitu kan Ki Wahyu kan, kebanyakan menumbalkan sesama darah daging. Karena hak kuasa dia itu lebih tinggi. Nggak dipungkiri memang ilmu jin itu tinggi. Bisa dibilang manusia yang bodoh kan gitu, manusia yang bodoh ini bisa dibohongi jin. Buktinya sampai ada manusia sama jin lahir kok, kan dibodoh-bodohi. Dan ada juga jin kafir, dan mereka pun sakti Ki Wahyu. Jin kafir itu malah lebih saktinya daripada jin Islam, tergantung kekuasaan dan martabat mereka. Dan memang ini antara percaya atau tidak tergantung yang nonton sih, mau percaya atau tidak, ini apa adanya kan gitu Bu. Semoga percaya, nggak pun ya nggak apa-apa ya, tapi harus percaya karena memang ada. Tergantung Allah jadikan jin itu Ki Wahyu. Karena jin itu langsung Allah jadikan gini, itu ada jin tertentu tuning. Itu sakti. Kamu saya cipta belum langsung ada. Kalau kita manusia kan ada prosesnya kan gitu Ki Wahyu. Betul. Kalau udah izin restunya Allah datang, suka-sukanya. Suka-sukanya Allah. Langsung punya istana, langsung sakti, raja. Ada tandanya pula lagi itu kekuasaan tinggi di keningnya gitu Ki Wahyu. Itu ada. Ada yang jin kafir pun ya sakti juga. Bahkan melebihi jin yang Islam juga kesaktiannya. Makanya sulit untuk ditandingi. Jadi kebanyakan orang bilang jin kafir itu memang ada. Cuman ya nggak semua jin kafir itu suruh masuk Islam. Udah kafir kok dimasukin Islam. Kecuali dia nggak punya agama kan gitu. Sama kayak manusia nggak punya agama boleh masukkan. Berarti berani nentang jin itu masuk Islam, dia harus lebih tinggi ilmunya dari jin itu daripada dipukul muntah darah. Iya toh Ki Wahyu? Betul gitu. Bukan nggak boleh masuk Islam, boleh. Jadi sebetulnya begini, konsep kadang-kala sudut pandang manusia, orang pada umumnya, ini masalah sudut pandang ya, pemahaman. Ya, kalau jin kafir itu, kami di sini, kalau keyakinan kami tidak memaksakan pada orang lain. Kalau jin yang namanya kafir itu adalah jin yang sudah menentang Allah. Karena ada jin juga yang tidak beragama, tapi tidak menentang Allah. Dia tahu mana baik, mana yang buruk. Cuman dia lebih banyak sudah. Saya tahu itu, tapi saya tidak mau memeluk agama salah satu agama Allah. Di antara 4 agama ini, yaitu ya silakan saja. Benar. Jadi bukan katakan orang mengatakan adakah seperti itu, ya kita katakan ada. Itu ya suka-suka dia, itu haknya dia. Karena kita sendiri umpama ada jin tiba-tiba dia kafir karena dia sudah mentang agama, apakah dia akan mau kembali? Itu kan juga kita tidak bisa paksakan. Tapi kalau jin yang tidak punya agama dan belum pernah memeluk agama, itu bisa kita, kalau seandainya adu kekuatan kesaktian dan dia kalah punya komitmen, ya saya akan memeluk salah satu agama. Nah itu komitmennya dia boleh, karena dia belum pernah memeluk salah satu agama. Jadi
Jadi ada hal yang sangat unik, sudut pandang terkait dengan jin kafir dan jin tidak beragama itu dua hal yang berbeda menurut pemahaman dan pembelajaran kami. Yang itu tidak akan kami paksakan kepada siapapun ketika menonton video kami ini. Tadi Saudara Prabu menceritakan bahwa di sini juga hubungannya dengan kesaktian. Jadi ada jin yang sana itu juga yang sangat sakti, ada juga yang biasa-biasa saja, ada juga dia menjadi raja, menjadi panglima, seperti itu Saudara Prabu ya. Jadi hampir sama kehidupannya di kita ya. Sama. Oke. Perbedaan mereka agak lebih maju. Iya. Karena lebih dulu diciptakan Ya, benar. mereka dibandingkan manusia. Ya, ada yang mau tanyakan? Mas Prabu mau tanya, tadi Mas Prabu bilang Genduro itu termasuk jin. Gimana dengan Lea, Kuyang, Jenggot, apakah termasuk jin atau Dedemit atau apa? Kalau Gundurwo itu ya izin Ki Wahyu Ya, ya. silakan. Kalau Gundurwo itu memang golongan jin, tapi kalau Lea, Kuyang atau apa itu golongan iblis, Bu. Oh, beda lagi. Beda. Itu sebenarnya Lea, Kuyang atau apa sejenisnya itu sama. Jenglotnya itu sama, BK, Betara Karang. Lea itu ya BK. Kuyang itu termasuk BK kecil. Kenapa BK kecil? Ya karena memang kecil. Jadi bilang kecepatannya Kuyang itu kan gitu Ki Wahyu. Secepat belum mata kejip dia udah cepat, itu manusia yang bodoh, yang nggak punya fasilitas gaib. Nah, kalau misalnya gaib, nggak usah dikejar gini, udah bisa dapat dia. Termasuk kita lagi kan gitu, Ki Wahyu, nah, gitu. Itu agak beda, Bu. Itu sejenis, bukan sejenis, itu golongan iblis. Dan iblis tingkat tinggi, walaupun dia kecil, tingkat tinggi. Udah makannya darah, matinya pun beneran, tuh manusia digigit beneran. Matinya ya beneran. Gitu. Dan juga saya mau nanya juga nih, kan banyak nih viral Kuyang kok gampang banget ditangkap manusia. Apa sebenarnya memang bisa ditangkap atau gimana ya? Ini sedikit masukan untuk orang YouTube yang mau nonton acara kita kan gitu Ki Wahyu. Tonton aja biar lebih bagus, biar nggak nyasar mereka kan gitu Ki Wahyu. Cerita sebetulnya. Sebetulnya, kalau yang nggak punya kapasitas lebih tinggi dari Kuyang itu nggak akan bisa nangkap. Dan kebanyakan di YouTube saya lihat langsung Ki Wahyu, bukan saya juga, Ibu Ki Wahyu pun lihat juga, itu semua bohongan. Gitu. Lea aslinya kalau nangkap seorang-orangnya, Lea ketangkap orang itu dapat, bukan usus sama kepala doang. Lea itu yang ngontrol langsung dukunnya, langsung dia yang doa, langsung dia yang berangkat. Yang ngelepas kepala sama usus itu Lea. Itu Kuyang sama Lea sama, bedanya kecil sama besar. Ya bener. Kuyang sama Lea. Ini tadi Kuyang, Kuyang. Kalau nangkap dia itu dapat seorangnya, bukan organnya doang. Berarti itu palsu. Nggak akan bisa kamera kecuali ada kapasitas gaibnya untuk nangkap Kuyang terbang. Dia itu cepet banget. Tapi kebanyakan di YouTube itu palsu. Itu palsu total. Percayalah. Hanya pura-pura saja menangkap. Karena itu nanti kita akan jelaskan juga itu kedudukan Kuyang itu. Nah, sekarang kita sudah membahas kedudukan makhluk Allah di tingkat kedudukan 4 ya Saudara Prabu. Jadi kedudukan jin. Jin di sini. Nah, kita sekarang naik lagi berbicara kedudukan makhluk Allah yang kedudukan 5. Nah, kedudukan 5 ini adalah kedudukan alam, bisa katakan alam atau kedudukan siluman. Nah, kedudukan siluman ini siluman sangat unik. Siluman pada dasarnya itu awalnya itu tidak diciptakan oleh Allah. Artinya begini, ketika Allah menciptakan makhluk-makhluknya itu siluman tidak ada, karena siluman ini merupakan pencampuran dari jin dengan iblis. Jadi dia pencampuran, perkawinan ini timbullah yang namanya siluman. Nah, jadi bukan memang siluman diciptakan Allah langsung. Nah, jadi seperti itu. Nah, tadi saya katakan kedudukan siluman. Nah, siluman kemudian ada satu lagi nanti. Nah, saya katakan kedudukan 5 tadi siluman. Nah, kedudukan ke-6-nya adalah iblis. Jadi pencampuran antara kedudukan 6 dengan kedudukan 4 menimbulkan kedudukan 5 adalah siluman. Nah, kalau kita perhatikan
Apakah dia sakti? Dia sakti. Seperti waktu kita berbicara terkait kakek desa penari, ada siluman. Di situ satu adalah siluman Dewi para Ratu Ular. Itu siluman. Nah, Saudara Prabu mungkin bisa dicek di sini di kampung kita ini, di wilayah kita ini, komplek kita terkait dengan siluman, nanti bisa ceritakan keunikan yang ada, siluman yang ada di sini. Di sini kami hanya saudara-saudara mengecek melakukan penerawangan tanpa ada maksud untuk melakukan hal apapun. Kami hanya ingin menceritakan bahwa di sini ada siluman, punya karakter seperti apa gitu loh. Oke, silakan Saudara Prabu. Oh. Di komplek ini ya Ki Wahyu, ada kebetulan cuma satu siluman ular naga. Di belakang rumah kita pas ini apa namanya Ki Wahyu, kali. Kali ada satu. Kebetulan di situ pun yang letak ya orang khusus juga, gitu loh. Ada tugas seperti dia. Ada tugas. Okay. Tadi baru dijumpai ya, saya kesini ditugaskan untuk ini rahasia Ki Wahyu, udah cuma ngomong ini itu nek saya baik, biar tidak sedikit niatnya biar tidak terjadi banjir. Seringnya terjadi banjir, untuk air meluap dia untuk nangani gitu. Tapi cuma satu. Iya, berarti. Dan ini sakti banget. Tapi kok di luar dan ciri-ciri siluman lain lebih unik lagi Ki Wahyu. Uniknya ini dia lebih sakti daripada jin. Tapi kalau ngimbangin iblis nggak bisa. Karena iblis kedudukan 6 tadi saya bicara sepintas. Iya benar. Kalau udah ngimbangin jin bisa banget. Saking saktinya bisa duduk di kerisnya bisa terbang. Jin kurang ahli untuk kerja seperti itu, nyata untuk menerbangkan barang. Ya, siluman ular, siluman kalajengking, mustika itu ada juga siluman. Isinya. Tapi gitu, ini lebih sakti dia sedikit. Ya lebih sakti dia sedikit sajalah. Cuma dia lebih unik, dia bisa nyamarnya itu sempurna banget gitu Ki Wahyu. Merubah bentuk. Merubah bentuk. Kalau yang nggak ahli, bahaya. Dan rata-rata siluman banyak pengikut, dulu disebutkan Ki Wahyu, pengikut laut dulu. Ya, tidak apa-apa. Nah, ini cerita padanya. Banyak siluman itu pengikut Blorong. Blorong. Jadi jangan salah menduga di laut itu banyak siluman, ya benar, itu pengikut setianya Blorong. Siluman makan orang, siluman orang yang dimakan, itu ada semua. Gitu. Itu ada. Siluman air itu ada. Bahkan yang berkuasa di gunung, di hutan juga ada. Ada, tapi lebih banyak di laut. Siluman suka ngasih racun pun ada. Siluman bak rezeki pun ada. Gitu. Intinya siluman ini lebih ahli dari jin. Tingkatan mereka wah cepat. Tapi kalau jin ahlinya itu doa. Jin-jin yang baik Ki Wahyu, kan ada legenda-legenda dulu suruh doa. Itu pakai jin. Mau gimana pun mereka emang sakti-sakti, tapi kok dibilang sedikit lebih sakti dari jin. Kalau keunggulan lebih besar jin kekuasaannya gitu loh. Jadi lumayan ribet ya, karena rahasia Allah terlalu banyak yang kita tidak bisa ungkapkan di sini. Kalau dibilang raja-rajanya jin ya sakti, siluman pakai raja pun ya sakti juga. Gitu. Jadi cuma sedikit saja perbandingannya, mereka merubah bentuk lebih sempurna. Jadi kesimpulan dari Saudara Prabu itu, dari bahasa Saudara Prabu ya, siluman punya kedudukan setingkat ya, karena tadi jin di 4, siluman di 5. Dia sakti, punya kesaktian. Tapi di sini kadang-kadang agak unik. Sepengetahuan saya, siluman itu tidak punya agama. Tidak punya agama, itulah. Dan kami mungkin tidak akan membicarakan lebih lanjut, lebih dalam, karena kadang-kala terkait dengan gaib tidak semua orang bisa mencerna
sulit untuk mencerna pemahaman gaib itu, apalagi kalau dia tidak mempunyai fasilitas gaib. Tapi di sini kita akan berbicara terkait dengan kedudukannya saja dahulu dan siapa saja gitu. Kedudukan satu, kok saya review lagi, kedudukan satu adalah alam ruh, lembut, kedudukan manusia alam manusia, kedudukan dua alam manusia nyata dan gaib, kedudukan tiga adalah alam setan, kedudukan empat adalah alam jin, kedudukan kelima adalah alam siluman. Nah, yang merupakan pencampuran antara iblis dengan jin. Nah, kita naik sekarang ke kedudukan yang keenam. Kedudukan keenam adalah kedudukan iblis. Nah, bagaimana terkait dengan iblis? Itu kan harus ditanyakan. Iblis itu ada hal yang khusus. Nah, dia tahu agama tapi tidak beragama. Itu ada satu bahasa seperti itu. Nah, tidak semuanya iblis berperilaku jahat sesuka-suka, tidak. Contohnya waktu kita kemarin ke Tangkuban Perahu ya. Iya benar sih, Pak. Nah, kami saudara-saudara pemirsa sekalian, kami pernah mengunjungi yang katakan Tangkuban Perahu. Kita di situ mendatangi Kawaratu di puncak ya, Saudara Prabu. Saya berdua dengan Saudara Prabu melakukan ritual, artinya kami panggil penguasa situ yang ternyata adalah iblis. Kita sering memanggil iblis bercelana pendek, tidak pakai pakaian, duduk bersila di atas kawah itu. Itulah penguasanya, Kawaratu itu. Nah, kita sempat berkomunikasi saat itu karena di bulan sekitar tahun 2019 itu kan ada terjadi seperti bukan letupan ya, istilahnya